Hello my students, how are you today? I hope all of you are good and keep spirit although we still study from home. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu pagi ini? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat. Tentu tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Okay good students, now we are going to start our lesson. Please prepare yourself. Baiklah anak-anak ibu, kita akan memulai pembelajaran kita. Ibu harap kamu mempersiapkan diri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Yang kedua, dengan memahami teks, siswa dapat mengetahui aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara bertanggung jawab. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Otot merupakan organ gerak aktif yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya berjalan, melompat, atau apapun aktivitas kita. Namun, hal tersebut akan mengganggu kita jika terjadi kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot kita. Tentunya kita tidak akan bisa beraktivitas secara sempurna. Nah, yuk kita cari tahu kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Wah, itu namanya manusia berotot. Kayak Bang Ade Rai saja ya. Yang kedua, atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot ini terjadi karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, jadi anak-anak ibu, jangan biasakan diri kamu untuk menghentak-hentakkan leher kamu dengan sembarangan. Kalau salah, bisa terjadi stiff. Yang keempat adalah tetanus. Nah, kelainan otot ini disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri tetanus ini bisa menyebar lewat luka. Biasanya kalau anak-anak menginjak paku atau besi yang sudah karatan. Nah, gejala tetanus ini membuat otot si penderita kejang-kejang. Nah, dari apa yang kita pelajari barusan, kita dapat belajar satu hal, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Oke, my students, sekarang Ibu ingin mengajak kamu membaca teks berikut ini. Judulnya Salah Bantal. Mari kita baca bersama-sama. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK,
Salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatis otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyok hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, berdasarkan bacaan di atas, ayo kita temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, ide pokok pada paragraf pertama adalah sudah 2 hari ini leherku sakit. Ide pokok paragraf kedua, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Ide pokok paragraf ketiga, menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ide pokok paragraf keempat, kejadian ini bisa terjadi
dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Ide pokok paragraf kelima, penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Kita lanjutkan ide pokok paragraf ke-6. Selain itu, nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Ide pokok paragraf ke-7, semua orang bisa mengalami nyeri. Ide pokok paragraf ke-8, bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Ide pokok paragraf 9, selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Ide pokok paragraf 10, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Baiklah anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita mulai awal tadi sampai penutupannya. Nah, masih ingat pertama kita mempelajari apa tadi? Benar sekali. Yang pertama, kita belajar kelainan dan gangguan atau penyakit pada otot. Yang pertama hipertrofi, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff atau kaku leher, yang keempat tetanus. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi juga, kita mengetahui bahwa aktivitas dan gerakan yang dapat menyebabkan gangguan pada otot seperti salah bantal saat tidur dan olahraga yang terlalu berat. Nah, kita juga tadi sudah mencari ide pokok dari setiap paragraf-paragraf artikel ilmiah. Well, my students, I think our lesson is enough today. I hope you understand for my explanation. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita Ibu harap cukup sampai di sini dulu. Ibu harap kamu mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Don't forget to do your assignment and see you. Bye.